sahabat, dalam dunia yang dipenuhi oleh keberagaman, kita hadir di sini untuk merayakan setiap perbedaan dengan hangat dan penuh kepedulian. Dalam keragaman ini, ada teman-teman kita yang merasa bahwa keadilan sangatlah mahal karena mereka berbeda. Kita sepaham, semua punya hak yang sama untuk mengakses keadilan. Tidak terkecuali teman-teman kita yang memiliki disabilitas. Sepaham. Hari ini kita membuka pintu pembicaraan yang penting tentang keadilan dan perlindungan untuk mereka yang menghadapi tantangan khusus, yaitu penyandang disabilitas. Sahabat, ada 3 kategori orang dan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas menurut peraturan perundang-undangan. Pertama, disabilitas fisik. Kedua, disabilitas mental dan atau sensorik. Ketiga, disabilitas intelektual. Mereka adalah sahabat kita yang seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Sudah sepatutnya kita sebagai bangsa yang patuh dan taat terhadap hukum, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak mereka, sesuai konvensi yang sudah disepakati dan diratifikasi oleh negara ini. Ingat ya, ada Convention the Rights of Persons with Disabilities, yaitu konvensi yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas. Oh iya, konvensi ini sudah kita ratifikasi loh melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, perlakuan yang non-diskriminatif, rasa aman dan nyaman, serta komunikasi yang efektif dari negara. Jika penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan, maka ia punya hak untuk memperoleh informasi perkembangan proses hukum atau proses peradilan dari penyidik dan penuntut umum yang disampaikan kepada keluarga dan atau pendamping disabilitas. Lalu selama proses itu, korban juga memiliki hak atas bantuan hukum, pendampingan, penerjemah, tenaga kesehatan baik fisik ataupun psikis, serta petugas lainnya yang terkait untuk bisa membantu selama proses itu dilaluinya. Sejalan dengan hak yang harus dipenuhi negara terhadap korban penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, negara juga telah hadir untuk melaksanakan perlindungan dan pemulihan kepada mereka yang menjadi korban kejahatan, termasuk penyandang disabilitas. Bahkan LPSK sebagai pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini punya peraturan internal loh yang memberikan perlakuan khusus untuk korban penyandang disabilitas. Ini adalah bukti bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya secara inklusif. Meskipun dalam praktik masih banyak kita temui tindak-tindakan diskriminatif yang dialami kelompok disabilitas. Ini fakta yang tak terbantahkan, namun juga tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap menyuarakan hak-hak mereka. Sahabat, ini adalah tugas kita untuk merangkul dan membantu mereka, karena setiap langkah kecil kita dapat membawa perubahan yang besar. Mari bersama kita sepaham bahwa setiap individu berhak mendapatkan keadilan. Ngomong-ngomong, banyak loh teman-teman disabilitas yang menjadi relawan sahabat saksi dan korban. Mereka membantu dan mendampingi saksi dan korban pada umumnya untuk mengakses keadilan melalui program perlindungan dan pemulihan LPSK. Mereka saja sudah berbuat lebih, kenapa kita tidak? Karena kalau bukan kita, siapa lagi?